Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, sudah lama desa di sebelah Abu Nawas diganggu oleh makhluk halus sebangsa jin yang teramat menakutkan. Selain menakutkan, rupanya jin tersebut seringkali mengganggu kehidupan penduduk desa. Tak jarang, meskipun siang hari, jin itu menampakkan dirinya di hadapan penduduk. Penduduk desa yang sudah merasa sangat terganggu, sudah berulang kali meminta bantuan para spiritual dan mereka yang ahli di bidang pengusiran jin. Namun, hingga kini tak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Penduduk desa pun kemudian mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas yang cerdik, tolonglah kami. Sudah lama kami diganggu jin," ucap salah seorang penduduk. "Waduh, bukannya saya tidak mau menolong kalian, tapi saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Saya bukan orang sakti," ucap Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas. Kami sudah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil," ucap salah seorang penduduk. "Memangnya kenapa jin tersebut sampai bisa mengganggu kalian semua?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi begini Abu, jin ini merasa dirinya lah yang membuat desa kami menjadi subur, sehingga hasil bumi menjadi berlimpah. Oleh karena itu, setiap bulan dia meminta tumbal kepada kami," jawab salah seorang penduduk. "Memangnya dia meminta tumbal apa?" tanya Abu Nawas. "Dia meminta tumbal hewan ternak, yaitu berupa 9 ekor kambing. Kalau dibiarkan lama-lama kambing di desa kami tentu akan habis." "Wah, keterlaluan sekali jin itu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memikirkan caranya." Penduduk desa yang sudah mendengar kesanggupan Abu Nawas untuk mengusir jin, kemudian kembali pulang ke desanya. Mereka merasa tenang karena ada orang cerdik yang akan mengusir jin tersebut. Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya terlihat bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mengusir jin yang telah mengganggu ketentraman warga desa sebelah. Menurut cerita yang beredar, jin tersebut tidak sendirian. Mereka mempunyai pemimpin dengan perawakan yang sangat menakutkan. Matanya merah, besar, sementara itu gigi taringnya terlihat besar-besar dan panjang seolah siap untuk menyantap siapapun yang akan mengganggunya. Tinggi jin tersebut hampir 3 meter, dengan badan ditumbuhi bulu hitam. Abu Nawas pun bergidik ngeri membayangkan wajah pemimpin jin tersebut. Abu Nawas kemudian mencari informasi bagaimana cara untuk mengusir jin yang menakutkan tersebut. Dia bertanya ke berbagai sumber, termasuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hampir semua orang yang ahli di bidang pengusiran jin mengakui kalau jin yang mengganggu desa tersebut sangat menakutkan dan sulit untuk ditaklukkan. Abu Nawas pun merasa sangat kebingungan. Dia merasa bagai di ujung tanduk. Selang beberapa hari, penduduk desa sebelah datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana Abu?
Kami sudah menunggu. Kenapa kamu tidak datang-datang? Apa kau tidak mau menolong kami yang sedang kesusahan ini? Tanya salah seorang. Bukannya saya tidak mau menolong, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengusir komplotan jin tersebut, jawab Abu Nawas. Tapi baiklah, kalian tidak usah khawatir. Nanti malam saya akan datang ke desa kalian, ucap Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas segera bersiap-siap untuk datang ke desa sebelah. Meskipun belum menemukan cara yang ampuh untuk mengusir komplotan jin. Abu Nawas hanya membawa selembar sajadah dan tasbih yang biasa digunakannya. Setelah sampai di desa sebelah, Abu Nawas kemudian ditemani oleh kepala desa dan beberapa orang tetua segera pergi ke tempat komplotan jin tersebut. Suasana malam itu sangat mencekam. Binatang malam yang biasanya berusaha menghadirkan orkestra alam seolah enggan untuk bersuara. Alam kelihatan sangat sepi dan terasa hawa angker menyeliputi di seluruh desa. Setelah sampai di sebuah pohon yang sangat besar, rombongan Abu Nawas pun segera duduk. Abu Nawas, disinilah tempat kerajaan jin, ucap tetua desa. Baiklah, saya yang duduk di depan, sementara kalian duduklah di belakang. Tolong bantu saya dengan doa yang kalian bisa, ucap Abu Nawas. Abu Nawas beserta rombongan kemudian segera memanjatkan doa. Mereka semua meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beberapa lama, datang berpuluh-puluh jin dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat jin yang berdatangan, kepala desa dan beberapa orang tetua segera lari ketakutan dan kembali ke dalam desa. Sementara itu, Abu Nawas mencoba bertahan dengan terus berdoa. Hai manusia, sungguh berani kau mau mengusir kami, ucap jin yang berkepala botak. Pergilah dari desa ini, jangan kau ganggu kehidupan warga desa, ucap Abu Nawas sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Meski sangat takut, Abu Nawas tetap memaksakan diri untuk membuka mata mencoba melihat jin tersebut. Abu Nawas kemudian membaca ayat kursi sesuai yang telah diajarkan gurunya. Dan tak butuh waktu lama, komplotan jin tersebut kemudian hangus terbakar. Aroma sangit menyebar kemana-mana hingga ke ujung desa. Abu Nawas pun kemudian mengucap syukur alhamdulillah karena komplotan jin sudah musnah terbakar. Namun selang beberapa menit, datanglah pemimpin jin tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa, perawakan jin tersebut sangat mengerikan. Tinggi tubuhnya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang panjang. Tangannya panjang menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang terlihat sangat tajam. Wajah jin tersebut sangat menakutkan dengan gigi taring dan mata merah yang menyorot tajam. Hai manusia, berani sekali kau datang ke sini dan membunuh anak buahku, ucap Raja Jin tersebut. Abu Nawas yang merasa sangat ketakutan kemudian menutup matanya. Dia tidak berani melihat ke arah wajah Raja Jin tersebut. Pergilah dari sini, ucap Abu Nawas dengan ketakutan. Memangnya siapa kau berani mengusir aku,
Raja Jin, akan kumakan dirimu, kuremukkan seluruh tubuhmu yang kecil itu, kata Raja Jin. Abu Nawas pun sangat merasa ketakutan. Keringat sebesar biji jagung terlihat membasahi wajahnya. Konsentrasinya telah hilang mendengar suara Raja Jin tersebut. Semua doa yang telah dihafalkan pun tidak bisa dia ucapkan, termasuk ayat kursi yang telah memusnahkan jin yang sebelumnya mengganggunya. Pikiran Abu Nawas hanya pasrah. Namun di sela-sela kepasrahannya tersebut, dia mencoba melafalkan semua doa yang diingatnya. Namun yang teringat hanya doa sebelum makan. Abu Nawas pun kemudian melafalkan doa tersebut dengan mantap. Seketika itu, Raja Jin yang hendak memakan Abu Nawas terdiam. Gerakannya mendekati tubuh Abu Nawas terhenti. Raja Jin tersebut terpana mendengar Abu Nawas melafalkan doa sebelum makan. Dia berpikir, hebat sekali manusia sekecil ini mau memakan dirinya yang tinggi besar. Pasti manusia ini memiliki ilmu yang luar biasa hebat, sehingga mau memakan dirinya. Seketika itu juga, Raja Jin kemudian meminta ampun kepada Abu Nawas. Ampun, ampun, jangan kau makan diriku, ucap Raja Jin tersebut. Sontak Abu Nawas membuka matanya. Ia melihat Raja Jin tersebut sedang berlutut di depan dirinya dengan wajah yang sangat mengerikan. Abu Nawas yang sudah tak tahan melihat Raja Jin tersebut segera mengusir dari tempat itu dan mengancam akan memakannya jika dia datang kembali dan mengganggu penduduk desa. Siang pun berganti malam hari. Abu Nawas kemudian duduk di teras rumah bersama istrinya dan berbincang tentang berbagai masalah kehidupan hingga larut malam. Esok paginya, matahari bersinar sangat cerah. Tidak seperti biasanya, kali ini cuaca terasa teramat panas. Sudah hampir seminggu, cuaca berubah tidak seperti biasanya. Udara terasa sangat panas, sehingga banyak orang yang merasa kegerahan. Baginda Raja akhirnya mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani masalah ini. Seperti biasa, Abu Nawas pun tanpa berpikir panjang langsung menyanggupi. Kali ini, Abu Nawas mengajukan syarat, yaitu disediakan ember berisi air dan sebuah tas besar yang dijamin tidak bocor. Abu Nawas meminta ember tersebut diletakkan di lapangan. Abu Nawas kemudian menghadap raja dan mengakui telah menangkap matahari. Untuk membuat raja percaya, Abu Nawas kemudian membawa salah seorang menteri ke lapangan untuk ditunjukkan hasil kerjanya menangkap matahari. Abu Nawas menunjukkan pada sang menteri tentang matahari yang sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam ember berisi air. Sang menteri kemudian menghadap pada raja untuk memberikan informasi bahwa Abu Nawas telah melakukan pekerjaan yang dititahkannya. Sang raja
tentu saja tidak percaya, sebab panas matahari masih menyengat negeri ini. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku. Titah sang raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas kemudian membungkus air berisi matahari tadi ke dalam tas. Kemudian dibawakannya tas tersebut pada sang raja. Saya telah membungkus matahari yang mulia, tuturnya sambil meletakkan tas di depan raja. Hai Abu, lihat keluar. Matahari masih juga bersinar. Sanggah sang raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, balas Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut sang raja. Anda benar yang mulia. Jadi, ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia kemudian menjadi gelap gulita. Maka Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, sanggah Abu Nawas. Dalam kondisi yang masih terik itu, sang raja mencoba mempercayai Abu Nawas dengan memastikan apa isi tas besar yang dibawa Abu Nawas. Baginda raja pun hanya tersenyum mendengar kecerdikan jawaban Abu Nawas. Di sebuah desa yang tidak jauh dari istana, terjadi sebuah keributan kecil. Ada 3 orang yang nampaknya sedang kebingungan dalam menentukan sebuah keputusan. Ahmad, Zulfikar, dan Zubair adalah nama ketiga orang tersebut. Mereka pun akhirnya sepakat untuk datang ke kerajaan dan meminta putusan yang adil dari Baginda Raja. Saat itu, Baginda Raja sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi. Mengetahui ada rakyat yang datang, langsung saja Baginda Raja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun, beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketika kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat mendapat bagian 1/8-nya, kata Ahmad. "Benar Baginda, ketika kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian
tentu tidaklah mudah. Bayangkan saja bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu. Maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiganya, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja Harun al-Rashid tanpa berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan, para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah, akhirnya Baginda Raja mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk datang ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah, saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas. Dan terakhir, Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Nah, kambing ini sisa 1. Karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdikan Abu Nawas. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu? Tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing, jawab Abu Nawas.
Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar, jawab orang itu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan, mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan? Kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa. Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing, pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kau bawa itu adalah kambing, kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau, bawalah pulang kambing itu, kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar.
Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka. Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya? Tanya Abu Nawas. Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik. Salah satu dari mereka. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. 100 dinar, kata mereka mantap. Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini, kata Abu Nawas. Baiklah, kami bayar, kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini, sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat, kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya. Abu Nawas yang telah mendapat uang tersebut segera pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyerahkan uang tersebut kepada istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.